Beastmaster, bab 229 sampai dengan 230. Bab 229 memancing dengan kail lurus, asalkan berhasil. Setiap hari di akademi bagi Qiao Bai sangat memuaskan. Juga sangat senang. Apakah siswa tidak bahagia? Ini bukan sesuatu yang dapat ia kendalikan. Qi Yue, yang mengetahui tindakan aneh Qiao Bai dari ayahnya sendiri, berkata, "Mengapa aku tidak tahu kalau seleramu begitu buruk sebelumnya?" Qi Yue, Lin Weiwei, Li Gan dan yang lainnya memanggil Qiao Bai bersama-sama. Terutama karena Qi Yue dan Li Gan penasaran dengan situasi di Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut Tiongkok Selatan, dan mereka ingin bertanya kepada Qiao Bai tentang hal itu. Bagaimana ya aku menjelaskannya? Melihat ketiga pasang mata besar yang penasaran di layar terpisah, Qiao Bai menyentuh dagunya dengan ekspresi berpikir. Mahasiswa di sini berbeda dengan mahasiswa di Universitas Bluebird, dan mereka juga berbeda dengan kalian. Apakah kalian mengerti maksud saya? Jenius. Meskipun seluruh sekolah menonton bersama, sepertinya ada cukup banyak orang. Namun jika dibagi rata di antara setiap tingkatan dan kelas, jumlah orangnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Pendidikan kelas kecil, pendidikan elit, namun semua ini dapat tercapai dengan kemampuan diri sendiri. Di bawah model ini, Qiao Bai dapat dengan mudah meningkatkan jalur evolusi makhluk luar biasa dan menyesuaikan kursus untuk siswa. Meskipun ada beberapa orang lagi, tidak sulit bagi Qiao Bai untuk meningkatkan jalur evolusi makhluk luar biasa. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk membaginya secara merata kepada begitu banyak siswa. Faktanya, kebanyakan orang cukup cerdas dan dapat dengan cepat memahami penelitian tentang hewan peliharaan. Hanya saja dulu, mereka tidak menggunakan ide-ide cerdas mereka di jalur ini, kata Qiao Bai serius. Saya harus katakan, otak seorang jenius mudah digunakan. Karena jari emas, dan fakta bahwa industri penelitian evolusi hewan peliharaan sebenarnya tidak begitu kuat. Di tengah-tengah bualan dunia luar, Qiao Bai sangat bertekad untuk berpegang teguh pada niat awalnya. Saya masih merasa cukup kuat. Akan tetapi, setelah menyaksikan kecepatan dan tingkat di mana para jenius ini menyerap pengetahuan baru, Qiao Bai, yang awalnya memiliki sedikit, sebenarnya hanya sedikit pemikiran untuk lepas landas, langsung menjadi tenang. Lepas landas, merasa kasihan, itu tidak ada sama sekali. Dia hanya manusia biasa. Alasan mengapa ia mampu berada di garis terdepan adalah karena ia memiliki jari emas yang tidak dimiliki orang lain. Tidak ada lagi yang tersisa. Dan para jenius ini di akademi, kebanyakan orang sebenarnya mengambil jurusan ganda. Akan tetapi, mereka biasanya adalah pembudidaya ganda, ahli binatang buas, dan peternak hewan peliharaan. Profesor evolusi hewan peliharaan. Tidak cocok. Terlalu banyak waktu tambahan yang dibutuhkan. Singkatnya, karena berbagai alasan, itu tidak termasuk dalam pilihan mereka. Sampai perguruan tinggi memaksakan mata kuliah ini ke dalam kurikulum wajib mereka. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menghela napas, rasanya aku bisa menjadi gelombang depan kapan saja dan dipukuli sampai mati di pantai oleh gelombang belakang ini. Qiao Bai berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan di sisi berlawanan. Mereka bertiga hanya menatap Qiao Bai sambil berpura-pura tenang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Qi Yue tidak dapat menahannya. Tidak, wajah Qi Yue dipenuhi rasa jijik, apakah dunia ini gila atau aku yang gila? Jika aku tidak salah ingat, kau seharusnya lebih muda dari semua orang di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut, kan? Bahkan murid-murid baru pun paling tidak 2 tahun lebih tua darimu. 2 tahun. Tahukah Anda apa konsep ini? Dan Anda masih di sini dan mengatakan bahwa Anda akan dipukuli sampai mati di pantai. Hehe, mengapa kau tak mempertimbangkan ombak-ombak sebelumnya yang kau pukuli hingga mati di pantai? Qiao Bai. Qiao Bai membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutup mulutnya pelan-pelan di bawah tatapan marah ketiga orang itu. Oke,
Aku lupa. Qiao Bai berkata dengan tulus, bukankah ini karena aku yang mengajar mereka, jadi secara tidak sadar aku merasa sedikit lebih tua dari mereka. Namun Qiao Bai berpikir, alasan utamanya adalah usia mental. Dia juga berusia 20-an di kehidupan sebelumnya. Bukankah melihat para siswa berbakat di akademi itu seperti melihat anak-anak? Membawanya secara tidak sadar. Tidak bagus. Ini tidak bagus. Qiao Bai memutuskan untuk menyesuaikan pola pikirnya. Pokoknya, saya masih cukup optimistis dengan mereka. Kekuatan yang mereka tunjukkan benar-benar mengejutkan saya. Qiao Bai kembali mengangkat topik. Akan tetapi, tidak seorang pun dari ketiganya yang benar-benar yakin. Hehe, mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Apakah ada orang yang dapat menandingi prestasi Qiao Bai dalam penelitian evolusi hewan peliharaan? Mereka tidak mempercayainya. Siswa, terima kasih. Kami juga tidak percaya. Para siswa tidak tahu bagaimana Qiao Bai mempromosikan mereka di belakang mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan berteriak keras, terlalu memuji. Ini pasti terlalu memuji. Guru Qiao Bai tidak tega melihat mereka bersenang-senang. Kalau saja akademi tahu apa yang dimaksud guru Qiao Bai, mereka pasti akan menambahkan lebih banyak kelas untuk mereka secara gila-gilaan. Mereka tidak bisa. Mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Mereka telah belajar sangat keras untuk mata kuliah saat ini sampai-sampai kepala mereka botak. Botak. Beberapa siswa telah secara diam-diam mengeluh tentang guru Qiao Bai secara pribadi, bukan karena alasan lain, tetapi karena kursus guru Qiao Bai membuat mereka botak. Ini cedera sekolah. Ini adalah cedera kerja. Pihak kampus harus memberi mereka penjelasan. Akademi. Mengecilkan. Berpura-puralah Anda tidak melihat apapun. Belajar membuat Anda botak. Bukankah ini hal yang baik? Meskipun para siswa tidak tahu apa yang dikatakan Qiao Bai tentang mereka. Tetapi Qi Yuikue sangat memahami perasaan dan pikiran para siswa. Jadilah manusia, kata Qi Yue serius. Kurasa jika murid-muridmu tahu apa yang kau pikirkan, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu bersama-sama. Qiao Bai tersenyum sedikit. Mustahil. Benar-benar mustahil. Qiao Bai merasa Qi Yue memfitnahnya. Itu tidak masuk akal. Qi Yue terkekeh. Orang-orang harus tahu batasan mereka sendiri. Qi Yue menyilangkan tangannya dan berkata, jika aku bertemu guru sepertimu, itu akan menjadi dosa. Li Gan mengangguk panik, matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa yang harus kulakukan jika aku masuk ke Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut Tiongkok Selatan dan bertemu guru seberbahaya Qiao Er? Bagaimana menurutmu? Haruskah aku tetap pergi ke Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut? Qi Yue. Ekspresi Lin Weiwei tampak sedikit ragu-ragu, tetapi dia tetap berbicara. Baiklah, apakah ada kemungkinan kamu tidak akan lulus ujian? Lin Weiwei mengedipkan matanya dan tampak tidak bersalah. Sama seperti saat kita masih SMA, bukankah kita juga berfantasi tentang apakah akan pergi ke Yulong atau Honghu? Tapi pada akhirnya, bahkan burung biru itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Gan menunjuk cepat ke arah Lin Weiwei, aku bangun. Aku benar-benar terbangun. Jangan bicara lagi. Sakit banget. Melihat ketiga orang di seberangnya, Qiao Bai tertawa. Weiwei jelas tidak tertarik dengan Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Setelah tertawa, Qiao Bai mulai menganalisis situasi dengan tenang untuk ketiga orang itu. Qi Yue dan Li Gan, jika kalian berdua ingin meningkatkan keterampilan kalian, sebaiknya kalian mencobanya. Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut. Ujian yang sulit, tetapi jika Anda benar-benar lulus ujian, Anda dapat mempelajari banyak hal berguna. Akan ada peningkatan besar dalam budidaya hewan peliharaan dan peningkatan kekuatan mereka. Qi Yue dan Li Gan keduanya mengangguk, dengan ekspresi serius di wajahnya. Memahami, berusahalah untuk masuk Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut dalam 3 tahun. Saya bisa mengobrol dengan beberapa orang sebentar. Melihat waktunya sudah hampir tiba, Qiao Bai melambaikan tangan dan berkata, aku mau ikut kelas kecil dulu.
Kita ngobrol online nanti. Oke, bagus. Teruskan. Mereka bertiga melambaikan tangan ke arah Qiao Bai dan mengantarnya pergi tanpa penyesalan. Qiao Bai memasang ekspresi lucu dan tak berdaya di wajahnya. Singkirkan telepon Anda. Qiao Bai berjalan menuju kelas. Seperti yang dikatakannya, kelas hari ini adalah kelas kecil. Ini adalah kursus tambahan yang ditawarkan khusus kepada beberapa siswa dengan kemajuan yang lebih baik berdasarkan pendapat perguruan tinggi. Begitu Anda membuka pintu kelas, angin dingin bertiup di wajahku. Kelima siswa yang diberitahu sebelumnya semuanya duduk di dalam. Ada 3 pria dan 2 wanita, jumlah yang relatif seimbang. Semuanya datang cukup pagi. Sepertinya kalian semua menantikan pelajaran tambahan yang akan kuberikan, kata Qiao Bai sambil tersenyum begitu dia masuk. Guru Qiao, sepertinya suasana hati Anda sedang baik hari ini, kata seorang gadis berwajah manis dan tembam kepada Qiao Bai sambil tersenyum. Qiao Bai mengangguk dan mengakuinya secara langsung. Memang, suasana hatiku sedang baik. Jadi, aku memutuskan untuk mengajarimu sesuatu yang sulit hari ini. Aku yakin kamu bisa mempelajarinya, kan? Qiao Bai mengedipkan mata pada beberapa orang. 5 siswa di bawah podium. Gadis yang baru saja bercanda dengan Qiao Bai tertawa. Saya tidak bisa tertawa sama sekali, sialan. Tidak, benar. Kita bisa. Salah satu pemuda paling tampan mengepalkan tinjunya dan menatap Qiao Bai dengan semangat juang yang tak terlihat, panas, dan berapi-api di matanya. Qiao Bai tidak mengerti. Menolak untuk menerima. Mulai kelas secara langsung. Pada awalnya, kelima orang itu mampu mengimbangi kemajuan Qiao Bai. Lagi pula, itu persis seperti apa yang dikatakan Qiao Bai. Jenius. Mereka jenius. Dia seorang jenius yang dapat mengajar kelas individu dan menambahkan kursus tambahan. Tantangan kecil tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tapi itu jelas. Qiao Bai sangat yakin dengan bakat mereka dan menyiapkan cukup banyak kursus yang sesuai untuk mereka. Berikan saja dosis besar. Kemudian, saya tidak berani mengambil pena itu ketika terjatuh. Saya tidak berani menyeka keringat. Aku takut kalau aku teralihkan, aku tidak akan bisa mengikuti apa yang akan dikatakan Qiao Bai selanjutnya. Setelah kelas 2 jam, Qiao Bai kelelahan baik secara fisik maupun mental, dan kelima siswa yang duduk di bawahnya matanya terbelalak dan tubuh mereka kaku. Siapa mereka? Di mana mereka? Apa yang mereka dengar? Mengapa mereka merasa otak mereka bukan lagi milik mereka sendiri? Jelas ketika saya di kelas sebelumnya, hal itu tidak tampak begitu sulit. Apakah ini 2 kali lebih sulit? Kalau menurutku, kelas kecil ini seharusnya diadakan 2 minggu sekali. Qiao Bai meneguk 2 teguk air, melambat, lalu melanjutkan. Setelah 2 jam, saya merasa hampir kehabisan semua informasi di kepala saya. Qiao Bai berkata dengan tulus. Nyata, keterampilan alami adalah satu hal. Ulasan Qiao Bai lusa adalah hal lain. Dalam melakukan riset proyek biasa, tidak perlu banyak penjelasan dan hasil. Semua orang hanya perlu melakukan apa yang dikatakannya. Tidak seorang pun akan mempertanyakan Qiao Bai. Tapi saya tidak bisa melakukan itu lagi setelah saya menjadi guru. Keluaran, apa yang Anda katakan masuk akal dan berdasar. Qiao Bai, masofpain.jpg. Siswa, siapa yang menderita? Jelas merekalah yang menderita, oke. Mereka dapat mendengarnya. Profesor Qiao Bai mengajar mereka tanpa keraguan. Tipe yang mengajari mereka dengan tulus. Tapi itulah alasannya. Merekalah yang paling menderita. Tidak bisa mengerti. Saya tidak mengerti sama sekali. Salah. Saya bisa mengerti bagian awalnya, tapi setelah mendengarkan sisanya, saya merasa mereka seperti siswa sekolah dasar yang tidak pernah mengenal matematika dan tiba-tiba mendengar tentang kalkulus. Mata mereka berputar-putar. Setiap sel dalam tubuhku bertanya-tanya. Apa ini? Sebuah buku surgawi. Mengapa memberitahukan hal ini pada mereka? Guru, menurutku sih, 1 kelas sebulan itu nggak apa-apa.
kata anak yang teriak paling keras di awal dengan nada serius dan tegas. Orang lain mengangguk berulang kali. Gadis cantik itu pun dengan cepat berkata, satu kelas dalam satu semester bukanlah hal yang mustahil. Menerbitkan sertifikat hanyalah kursus kecil yang ditawarkan secara privat. Satu kelas saja sudah cukup menyita waktu guru. Kami akan malu kalau jumlahnya lebih banyak. Tentu saja bukan karena mereka tidak ingin pergi ke kelas. Mereka benar-benar memikirkan gurunya. Qiao Bai tersenyum ketika mendengar ini, kamu begitu peduli pada guru. Semua orang mengangguk, maka guru juga harus peduli pada siswa. Mengajar kalian adalah tanggung jawabku. Karena kamu sudah memahami isi kelas normal, aku tidak bisa menundamu. Aku harus memastikan kamu mempelajari cukup banyak pengetahuan yang bermanfaat. Dibandingkan dengan para siswa, Qiao Bai lebih tegak. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, tidak seorang pun tahu bagaimana membantahnya. Tidak ada ruang bagi mereka untuk membantah. Terima kasih, guru. Tepat ketika yang lain memeras otak agar Qiao Bai menarik kembali kata-katanya. Seorang anak laki-laki yang tampak sedikit malu-malu dan malu-malu membisikkan rasa terima kasihnya kepada Qiao Bai. Beberapa lainnya, pengkhianat besar. Begitu kata-kata ini keluar, bagaimana mereka bisa membantahnya selanjutnya? Saya hanya bisa menahan air mata dan menggertakkan gigi untuk menerima pengaturan ini. Aku melirik ke arah orang yang sedang bicara. Oke, kelihatan familiar. Sepertinya teman sekelas. Itu hanya kepribadian saya. Lalu mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat semua orang setuju dengan keputusan ini, Qiao Bai mengangkat sudut mulutnya. Satu kelas setiap setengah bulan. Frekuensi ini tepat untuk Qiao Bai. Jika ada lagi, Qiao Bai benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Itu saja, keluar dari kelas dan dibubarkan. Qiao Bai berhenti sejenak saat berbicara, ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberikan pekerjaan rumah. Tiba-tiba, kelima orang di bawah mengeluarkan suara ratapan yang tidak kurang dari suara belasan orang. Sebuah makalah 10.000 kata. Ringkas saja apa yang saya bahas di kelas ini dan serahkan ke kantor saya sebelum kelas berikutnya. Qiao Bai mengedipkan mata pada mereka dan berkata, orang dengan hasil terbaik setelah beberapa putaran tes akan menerima kejutan kecil tambahan dari saya, sang guru. Mengabaikan teriakan dan pertanyaan penasaran para siswa, Qiao Bai tersenyum misterius. Kali ini, Qiao Bai benar-benar pergi tanpa menoleh ke belakang. Dari sudut yang tidak dapat dilihat oleh beberapa siswa, Qiao Bai tersenyum kecil. Anda benar, seorang siswa yang keras kepala di antara kelimanya. Bab 230 menyedihkan, itu hasil perbandingan. Acuh. Siswa yang tidak disebutkan namanya itu bersin dengan keras. Saya tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Sisi lainnya, duduk di kantor, Qiao Bai memegang ponselnya dan berkata tanpa daya, sungguh menyedihkan. Aku merasa sangat sedih, dikatakan. Seolah-olah untuk meningkatkan kredibilitas, Qiao Bai mengangguk. Jiang Heng di ujung telepon lainnya. Haha. Jiang Heng mencibir, apakah kamu sengsara? Saya tidak percaya sepatah kata pun. Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Kamu bilang kamu menjalani kehidupan yang bahagia setiap hari, bukan? Saat berbicara, Jiang Heng tak dapat menahan diri untuk tidak membalikkan kamera. Qiao Bai melihat tumpukan dokumen di depannya. Dan N+1 dokumen yang belum selesai di komputer. Jiang Heng tersenyum ramah pada Qiao Bai, bagaimana? Apakah kamu masih merasa dirimu sengsara? Tidak apa-apa jika kamu memang merasa seperti itu, ayo kita ganti. Dia bisa, dia melakukannya. Biarkan dia menghadapi kehidupan menyedihkan seperti Qiao Bai. Bagaimana dengan Qiao Bai? Hehe, tangkap dia dan buat dia bekerja lembur. Ambil dan setujui dokumennya. Tangkap dia dan selesaikan semua masalah internal dan eksternal yang membuatnya cemas. Qiao Bai, Qiao Bai terbatuk 2 kali, matanya jelalatan, bertekad untuk tidak menatap Jiang Heng.
Kadang-kadang, penderitaan disebabkan oleh perbandingan. Saat Anda mengetahui ada orang yang lebih buruk keadaannya daripada Anda akan merasa bahwa apa yang terjadi sebelumnya bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima sama sekali. Tidak mungkin untuk memperbaiki dokumen tersebut. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan menghabiskan waktunya di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Kamu punya bidang profesionalmu, begitu pula aku. Kurasa kita tak perlu campur tangan, kata Qiao Bai serius dan tegas. Jiang Heng terkekeh. Terlalu banyak untuk disebutkan. Aku cuma ingin memutar mataku ke arah Qiao. Bagaimanapun, kamu harus lebih memperhatikannya. Sebaiknya jangan biarkan muridmu tahu apapun. Lalu, cobalah untuk mendapatkan pengaruh sebanyak mungkin terhadapnya. Jiang Heng berhenti sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, bisakah kamu mengonfirmasi identitas pihak lain sekarang? Qiao Bai menyentuh dagunya dan berkata, aku punya tebakan. Kita bicarakan lagi setelah 2 kelas lagi. Mendengar ini, Jiang Heng mengangguk. Tidak apa-apa juga. Setelah memikirkan betapa andalnya Qiao Bai dalam menangani berbagai hal sebelumnya, Jiang Heng memilih untuk mempercayai Qiao Bai. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengeluh kepada Qiao Bai dan Ning Ruxue. Siapa yang mengira? Tanyakan saja siapa yang bisa memikirkannya. Praktik penempatan mata-mata di luar negeri bahkan sudah sampai pada titik di mana mereka bisa menjangkau para mahasiswa. Dia juga seorang siswa berbakat di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Ketika Jiang Heng memikirkan berita yang diterimanya dari insiden di kota Wanmu belum lama ini, dia merasa patah hati. Berbeda dengan Beastmaster tua tak berguna itu, di kota Wanmu yang namanya aku lupa. Anak-anak di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut semuanya adalah jenius Tiongkok. Generasi penerus negara. Perguruan tinggi itu sendiri juga merupakan sumber daya, jaringan kontak, dan hubungan sosial. Para Beastmaster yang keluar dari akademi bertemu di tempat lain. Bukankah akan ada lebih banyak topik? Sedikit lebih familiar. Mudah jika kita semua adalah keluarga. Namun bila 1 atau 2 orang jahat dengan niat jahat menyelinap di antara orang-orang ini, mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk berjaga-jaga terhadap panah dari kegelapan. Itulah yang sedang saya bicarakan. Aku akan menemukan orang ini, jangan khawatir. Menghadapi Jiang Heng yang cemas, Qiao Bai berjanji. Jangan terlalu banyak berpikir, percayalah padanya. Melihat ekspresi tenang Qiao Bai, Jiang Heng yang telah mudah tersinggung selama beberapa hari, tanpa sadar sedikit rileks. Betapa handalnya Qiao Bai. Jiang Heng masih memiliki ide yang jelas dalam benaknya. Meski ia tampak muda, dan memang ia sangat muda, Qiao Bai sama sekali tidak bertingkah seperti seorang pemuda ketika melakukan sesuatu. Berusahalah semampumu. Jiang Heng menghela napas dan berkata, tidak masalah jika kau benar-benar tidak bisa menemukannya. Itu bukan tanggung jawabmu sejak awal. Qiao Bai tersenyum ketika mendengar ini. Ning Ruxue juga tersenyum. Apa namanya ini? Belum ada tindakan yang diambil. Cari saja alasan untuknya terlebih dahulu. Aku mengerti maksudmu, kata Qiao Bai dengan suara tenang, ada hal-hal yang tidak bisa terburu-buru. Seperti paku itu. Meskipun dia ditempatkan di akademi, mustahil baginya untuk melakukan sesuatu yang mengejutkan hanya dalam 3 atau 5 hari. Qiao Bai berhenti sejenak saat berbicara. Belum tentu. Qiao Bai menyentuh dagunya dan berkata, misalnya, mengorganisasi makhluk luar biasa untuk memulai kerusuhan. Atau mungkin memasang senjata peledak berbahaya di perpustakaan akademi, ruang referensi, atau katedral. Jiang Heng, Ning Ruxue, diam. Jadilah manusia. Sepertinya benda-benda ini bisa dibawa ke negara kita. Jiang Heng memutar matanya dan berkata dengan sedih. Baiklah, aku tahu kau mencoba menghiburku. Hanya saja caramu menghiburnya agak terlalu keras. Tapi tak peduli apapun. Suasana hati Jiang Heng tidak tampak tegang dan cemas seperti sebelumnya. Waktu. Mereka butuh waktu. Pihak lain juga butuh waktu. Apapun yang ingin mereka lakukan,
tidak dapat dilakukan dalam waktu semalam. Sekarang mereka telah menemukan petunjuknya terlebih dahulu, asalkan mereka memperhatikan, mereka akan dapat menemukan masalahnya terlebih dahulu. Meskipun saya memperhatikan pergerakan mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi hal ini tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari Qiao Bai. Bangun pukul 7 setiap pagi. Jika cuaca cerah, pindahkan bibit pohon keluar agar terkena sinar matahari. Jika cuacanya tidak bagus, lupakan saja. Kemudian dia menyiapkan sarapan untuk keempat hewan peliharaan di rumah, makanan ringan elektronik untuk Angel, dan terakhir sarapannya. Selesaikan rangkaian hal ini. Jika ada kelas yang dimulai pukul 8 pagi, Qiao Bai pasti akan bergegas mengajar para siswa. Untungnya, dia seorang guru. Terkadang terlambat sedikit bukanlah masalah besar. Seringkali, Qiao Bai tiba tepat waktu. Jika tidak ada kelas di pagi hari, Qiao Bai merasa lebih rileks. Setelah sarapan, ajak saja beberapa hewan peliharaan berjalan-jalan. Karena akademi ini sangat besar, ekologi di banyak tempat sangat alami, tentu saja, ada juga banyak makhluk gaib semi-liar. Qiao Bai bahkan tidak perlu mencari lawan secara khusus. Setiap kali aku jalan sama keempat cowok ganteng ini yang hobinya main sama kucing dan anjing, hal yang paling utama pasti kucing dan serangga. Dalam perjalanan, mereka akan bertemu dengan makhluk luar biasa yang akan melompat keluar untuk menantang mereka. Kalau saja tidak pada saat yang salah. Qiao Bai ingin mendapatkan seperangkat pakaian olahraga merah dan putih, topi baseball yang dibuat khusus, dan terakhir bola merah dan putih. Bukankah ini sama saja rasanya seperti berjalan di semak-semak di alam liar? Batuk-batuk, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Aku menyingkirkan ide yang tidak dapat diandalkan ini dari pikiranku. Hari ini Rabu, tidak ada jam 8 pagi. Qiao Bai menyelesaikan sarapannya dengan suasana hati yang santai dan gembira, lalu mengajak gagak kecil, mau-mau cong, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil bersamanya, dan rombongan pun keluar dalam prosesi yang megah. Saat berjalan di jalan, Qiao Bai masih bertanya-tanya makhluk luar biasa macam apa yang akan ditemuinya hari ini. Apakah ikan koi yang sangat ganas di danau, atau raja harimau berapi yang mendominasi di hutan? Atau apakah itu rubah kecil yang akan menjadi roh? Namun, makhluk luar biasa pertama yang ditemui Qiao Bai bukanlah salah satu di atas. Dia adalah Ratu Rubah Api yang menawan. Saat ia melihat Firefox Queen, Qiao Bai tertegun. Kebaikan, Ratu Firefox, tidak ada yang lain. Evolusi rubah api kecil menjadi Ratu Rubah Api juga merupakan rute evolusi yang diteliti Qiao Bai sejak awal. Namun berbeda dengan kupu-kupu peri. Sebab untuk berevolusi dari serangga madu menjadi kupu-kupu peri, yang perlu dibayar oleh sang penguasa binatang hanyalah emosi. Hal ini dapat dibudidayakan. Anda bisa bekerja keras. Namun, mengembangkan rubah kecil menjadi Ratu Rubah tidak hanya membutuhkan waktu dan emosi, tetapi juga banyak uang. Jumlah yang besar, itu sama sekali tidak berlebihan. Jadi Qiao Bai telah melihat beberapa kupu-kupu peri secara sporadis dari waktu ke waktu. Namun Qiao Bai belum pernah melihat orang menggunakan Firefox Queen di dekatnya. Oh, kecuali Qi Yue. Kadang-kadang, saat Qiao Bai menonton pertarungan klub, dia akan melihat satu atau dua ratu rubah api. Situasi itu berbeda. Tim klub menghasilkan uang dan laba, jadi mengembangkan Firefox Queen merupakan situasi yang menguntungkan bagi mereka. Saat aku melihat Ratu Rubah Api, Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk menatapnya dari atas sampai bawah. Memem gelombang, Fox, cantik ya. Lihat aku gelombang. Ratu Rubah Api berbicara lembut kepada Qiao Bai, dan tampak bahwa dia tidak mempunyai niat buruk, seolah-olah dia hanya tertarik pada Qiao Bai. Qiao Bai mengerti apa yang dikatakan Ratu Firefox. Batuk-batuk, yaitu, bukankah ini memalukan? Fakta membuktikannya. Tidak ada hal yang paling memalukan di dunia ini, hanya saja lebih memalukan. Ratu Rubah Api menghalangi jalan Qiao Bai. Qiao Bai tidak mengatakan apapun.
Burung gagak kecil itu menyipitkan mata besarnya. Xiao Wu, garis bawah. Oh, hehe, rubah. Yang paling dibenci burung adalah rubah. Gerakan Qiao Bai tidak secepat Xiao Wu. Xiao Wu menukik ke bawah dan mengambil inisiatif untuk menyerang Ratu Rubah Api. Xiao Wu, setiap rubah. Setiap rubah. Burung-burung akan mencabut semua bulunya. Cabut semuanya. Del, apa yang dilakukan rubah ini terhadap penguasa binatang burung itu? Menarik perhatian sang Beastmaster. Penuh kebencian, Xiao Wu dengan tegas melancarkan serangan terhadap Ratu Rubah Api. Begitu dia muncul, dia tiba-tiba menyemburkan api besar. Qiao Bai. Lalu Qiao Bai menghela napas lega. Tidak apa-apa, Xiao Wu rasional. Itu hanya api biasa, bukan api roh, bukan pula api matahari yang sebenarnya. Jadi Qiao Bai melihatnya. Aku tidak peduli. Ratu Firefox. Ratu Firefox. Bu, bom, kau mengerti cara bersikap lembut pada wanita. Dasar jomblo sialan. Qiao Bai, kerja bagus. Kapan makhluk luar biasa belajar berbicara? Qiao Bai tetap tenang. Qiao Bai tersenyum. Xiao Wu, ingatlah untuk bersikap bijaksana. Adapun sisanya, dia tidak peduli. Qiao Bai mengatakan bahwa dia tidak pernah ikut campur dalam jaringan sosial hewan peliharaan. Ratu Firefox. Ratu Rubah Api terkejut. Ratu Rubah mulai menyelamatkan dirinya. Apa? Hewan peliharaan ini menyemburkan api padanya. Lalu menyemprot kembali. Itulah Ratu Firefox. Jurus atribut apinya top banget. Dan kemudian Ratu Firefox mulai terkejut hingga meragukan kehidupan dan dirinya sendiri. Mengapa? Mengapa seekor burung lebih kuat dari atribut api milik Ratu Rubah Api? Jangan percaya pada kejahatan. Cobalah untuk melawan. Diajarkan untuk menjadi rubah. Setelah menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingan Xiao Wu, Ratu Rubah Api langsung bereaksi. Tidak mungkin untuk terus berjuang. Melarikan diri. Ratu Firefox tidak lagi peduli pada Qiao Bai. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi Ratu Firefox membuat penemuan menyedihkan lainnya. Burung ini tidak hanya lebih pandai menggunakan api daripada itu. Dalam hal terbang dan kecepatan, kemampuan bawaan ini, gagak kecil masih lebih baik darinya. Ratu Firefox, Kiaki. Air mataku tak terkendali. Wow, mengganggu rubah. Itu terlalu berat untuk si rubah. Tidak bisa menang, tidak bisa lari. Wow. Penguasa binatang. Qiao Bai berhenti sejenak sembari menyaksikan kesenangan itu. Penguasa binatang. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang berisik tidak jauh dari sana, dan dua orang muncul di depan Qiao Bai, satu di depan dan satu di belakang. Rubah. Wow, itu guru Qiao Bai. Seorang pria dan seorang wanita, yang satu bergegas menuju Ratu Rubah Api, sementara yang lain menatap Qiao Bai dengan terkejut. Fang Yu, Qin Yan. Qiao Bai mengenali kedua orang itu sekilas. Mereka semua adalah siswa di kelasnya yang kecil. Di antara mereka, Fang Yu adalah anak laki-laki dengan temperamen agak pemalu seperti terakhir kali. Qin Yan adalah gadis lainnya. Tidak seperti yang Xiaoyang yang tampak manis, Qin Yan adalah gadis yang lincah dan ceria. Ketika dia tersenyum, dia tampak seperti matahari kecil. Lihat Fang Yu lagi. Qiao Bai memikirkannya cukup lama, tetapi tidak dapat mengerti bagaimana kedua orang ini bisa bersama. Mungkinkah ini teman e-person kesayangan para e-person yang legendaris? Memaksa seseorang keluar dan berjemur di bawah sinar matahari. Lalu lihatlah Fang Yu yang berusaha mengejar Ratu Rubah Api, namun dikejar oleh Xiao Wu dan dikejar ke atas dan ke bawah. Qiao Bai menggelengkan kepalanya karena geli. Xiao Wu, kembalilah. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dua kali lagi, menatap tajam ke arah Ratu Rubah Api dengan mata merah keemasannya, lalu dengan enggan mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke Qiao Bai. Qiao Bai membuka tangannya ke arah Xiao Wu. Xiao Wu mendarat di pelukan Qiao Bai. Qiao Bai membelai bulu Xiao Wu. Apa yang kau lakukan?
Qiao Bai menatap Fang Yu yang sedang menangis sambil memegang ratu rubah api tak jauh darinya, lalu menatap Qin Yan yang sedang menyambutnya dengan antusias di hadapannya. Kudengar guru punya hewan peliharaan yang sangat kuat. Tatapan Qin Yan pertama kali tertuju pada Xiao Wu. Lalu dia menjawab pertanyaan Qiao Bai. Pagi ini, kebetulan aku tidak ada kelas pagi, jadi aku dan Fang Yu berencana bermain bersama. Aku tidak menyangka, batuk-batuk. Saat berbicara, Qin Yan melihat ke arah ratu rubah api di sana. Apakah itu hewan peliharaan Fang Yu? Mata Qiao Bai tertuju pada ratu rubah api, mengapa dia lari padahal dia baik-baik saja? Secara umum, hewan peliharaan mengikuti tuannya. Ini masalah akal sehat, kan? Ahem, yah, ini. Qin Yan tampak sedikit malu. Dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, sepertinya itu masalahku. Aku tidak menyangka kalau Ratu Firefox milik Fang Yu punya kepribadian seperti itu. Saya harus bersaing dengan gadis-gadis cantik untuk melihat siapa yang lebih menarik. Qiao Bai, kelihatannya baik-baik saja. Tidak terlalu aneh. Masalahnya, Ratu Rubah Api adalah laki-laki. Teriak Qin Yan dari lubuk hatinya. Qiao Bai, batuk-batuk, ini sedikit.